renggo. Nah, sing karmen dan jenggote nika. Nggih, niku Mas Renggo. Nah, tiang Katolik. Nggih, tiang Katolik nanti biar menjadi teman saya, menjadi kawan. Yang satu lagi Mas Guswal. Nah, beliaunya pernah datang ke gua Lawa yang syuting itu. Nah, syutingan Bapak Ibu waktu datang di Gua Lawa itu ada di YouTube. Gitu. Ada di YouTube, nanti bisa dibuka ya. Itu bisa dibuka gitu. Jadi pas orang Biwa itu kebaktian itu masuk di YouTube. Nah, nanti biara yang belum jadi ini nanti dimasukkan YouTube. Nanti bisa dibuka. Nah, sekarang saya berada di Dusun Bodrosari, Desa Ngadirejo, Kecamatan Blagarsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, wihara ini dinamakan Wihara Mahanikaya Bodrosari. Ya, jadi nama dusun biar terkenal, ya, biar terkenal, biar termaksud, biar sari. Meskipun umat Buddha di sini tidak banyak, ya, tapi umat Buddha yang berada di dusun Bodrosari itu umat yang paling tinggi, ya, kedudukannya paling tinggi karena memang berada di lereng Gunung Merbabu. Dan di dekat dusun ini, dekat biara ini ada gua, namanya Gua Lowo. Zaman dulu gua ini digunakan untuk kebaktian umat-umat yang berada di Ngadirejo. Nah, sampai sekarang ya, karena mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagian sudah tua mau naik juga berat. Nah, sekarang dibuatlah wihara ini supaya bisa kebaktian di wihara. Kalau kemarin-kemarin kebaktiannya di Liwa, di Kemawang. Nah, umat Bodrosari nanti akan punya wihara sendiri. Artinya mandi. Nah, tentu satu kebahagiaan. Nah, satu kebahagiaan. Jadi umat-umat ini baru ada berkah kalau wihara ini nanti bisa jadi. Jadi semua orang bisa datang kemari. Ya. Apalagi wihara ini menghadap ke Rawapening. Ya, Rawapening itu berada di Kabupaten Semarang. Ya, kita ini duduk wihara ini menghadap ke Bumi ya. Jadi hari ini terjadi kebahagiaan bagi saya. Yang kedua, saya dapat titipan dari Walubi. Ya, Walubi mempersembahkan mie vegetarian. Ya, tapi mie ini mahal, satu biji mahal, lebih mahal ini ketimbang mie seperti mie Indomie atau mie sedap gitu. Nah, ternyata mie-nya enak gitu. Jadi kalau saya makan satu itu kurang. Jadi karena dibagi-bagi, karena nanti ini wihara ini bergabung juga dengan Walubi. Jadi kalau bergabung dengan Walubi, ada apa-apa dapat bagian. Ya, Diwa tidak ikut. Kemawang yang wiharanya tidak ikut. Ya, tapi yang atas ikut. Yang dusun apa? Sukorejo. Jadi di sana ada kakak itu yang dibawa. Karena pada saat kita bangun wihara itu Pak Darno nggak bilang kalau tanahnya zaman dulu sudah dibeli oleh Romo Sugiharto. Setelah jadi wihara, umatnya sudah jadi baik, sudah pintar. Akhirnya Romo Sugiharto minta. Jadi kemarin sudah dibuat pernyataan kalau tidak ikut kita, ya, tidak ikut kita. Jadi ini nanti jadi sentralnya, ya, jadi sentralnya, jadi pusatnya. Jadi kalau nanti saya bagi sembako, wihara Nagadana yang dapat bagian wihara bawah itu Garjo. Garjo, sini juga Garjo sama yang Sukorejo. Jadi ya semua ini saya suruh menyalurkan, ya, dari Walubi. Ya, dari Walubi ya tentu dibagi sedikit-sedikit.
sidik dibagi sidik, ono akeh dibagi gitu. Ada banyak dibagi banyak, ada sedikit dibagi sedikit. Yang paling penting perhatian, ya, bukan karena jumlah nih, bukan karena banyaknya, tapi perhatian. Nah, kita hidup ini ada yang memperhatikan, itu ada kekuatan. Nah, kalau saya perhatikan, saya sudah 3 minggu tidak datang kemari, artinya saya tidak memperhatikan, ya kan? Berdiri kemana. Nah, baru hari ini baru bisa, hari ini baru bisa, ya. Jadi baru bisa, ada teman ikut. Jadi ya ada banyak ya harus diterima, ya. Ini dari Walubi dan dari majelis Kuangci, ya, itu teman saya. Gitu. Majelis ini juga ikut perdana ini, ya, ikut perdana. Majelis yang baru itu. Gitu. Jadi majelis ini baik. Ya, jadi nanti dibagi per kakak dapat 10-10, ya, 10. Oh, nggak usah mikir kok sedikit atau banyak. Ya, yang penting dapat perhatian. Tapi lama-lama kalau sudah jadi pasti nanti ada rezeki lagi. Ya, rezeki mesti ada. Ya, karena baik mesti ada. Oke, jadi awan-awan kan kumpul untuk 10. Tapi rasanya kok kurang ya. Ya, rasanya. Lagi pula ya arang awalnya dhewe ke nomor 3, ya kapan-kapan nanti jadi tidak jadi kita kebaktian, ya, ada di sini, ya, supaya ada rezeki, supaya nanti ada yang perdana, ya. Nah, nanti kita cari waktu, ya, saya cari waktu naik, tapi jangan malam, ya, sore-sore kebaktian, gelar-gelar kloso, kotika, atau setengah jam atau 1 jam, ya. Nanti kalau saya ada waktu, nanti saya buat, ya. Harus mulai, tidak harus menunggu jadi, ya. Tadi dari Pak Sukadi juga ada kabar gembira, Dusun Liane tadi bergabung, ya, bergabung, gitu. Jadi ya karena baik, gitu, ya, karena baik. Loh, apa mau dilaporin nih, weh? Ayo. Oh, ya, apa? Gimana? Jos. Wes kalah lagi itu. Ngene kok. Mampet kabeh to? Ora, ternyata Cuma ditangketi ilmune kok kowe, kan bagi-bagi ilmune kowe. 78 munggah sing kuat kowe. Ra manggo anu ra. Singkat kan. Sehat kabeh. Obat corona. Iki kene lho kene. Ayo wis tuwa nakal rono rene. Ilmune jaluk kowe, ilmune 78 tahun wis kuat ra ono ilmune. Kalau boten borong itu gak usah. Oh gitu. Sing aku wong ira niku 78 niku dijenengaken sak niki. Ya ora apa-apa. Anak saya kecatet, anak saya Warna niku nggih aku 78 niku bonus terus. Jadi mangke cara niki mangke sampean Pak Sukadi mangke ditakoni, diwawancarai. Sarjana nanti diwawancarai sama Mas Guswal, ya. Jadi yang sini Mas, sampean Mas. Mas Renggo kene. Ya. Betul kemauan. Nah mangke Mas Guswal tanya motivasi ini mempersembahkan tanah untuk biara itu apa? Nanti sarjana ditanya, nah itu karena dia yang bangun biara, ya. Itu. Sama nanti arsiteknya ini. Itu waktu kayak gini ini arsitek jos ini. Ya, nanti tanya nanti masuk ke YouTube gitu, yang terkenal, gitu. Terkenal ya. Gitu. Jadi umat sini tidak banyak, ya, tapi orang sini itu guyup, ya, rukun. Jadi apa-apa harus bersama, gitu.
Hanya kita belum bisa ngasih banyak orang. Tapi satu ketika nanti kita akan kasih ke semuanya, ya. Karena yang dapatnya sedikit ya sedikit. Dan nanti kalau saya ada rezeki ya kita bagi semuanya. Karena orang ini itu guyup, jadi tidak membedakan agama apapun. Ya, ciri-ciri orang gunung itu rukun, terus guyup. Nah gitu. Jadi nak loro kabeh. Nah, senang maknanya kabeh. Ini gunung. Jadi ini orang luas lah tuh. Artinya tidak jauh-jauh. Ini ada ibu ini umurnya sudah 75 tahun. Jadi baru aja turun dari gua. Saat kita naik malam-malam juga beliau gitu. Nah, wong Jawa ngajarnya ngepek. Ngepek. Kuat. Lancar, ya. Lancar. Jadi luar biasa. Gitu. Jadi punya kekuatan. Aku ora kuat nak awan ini. Gitu. Nah, jadi rono rene laku nyeker darah tamu sanda kayak bangun gue. Bangun gue kayak uripe ra sanda. Gitu. Nanti ini buat ngecat, Mas. Jam. Ndak nanti Pak. Ini dibagi-bagi. Baca. Lenggak malas sudah ya. Soalnya masuk YouTube man. Dah. Loro-loro sih bae. Foto. Itu ternyata ya benar Loro. Ini. Ya, selesai. Jadi kayak cici kali. Ya. Tidak salah difotokan. Nanti ngirim ke HP. Nanti dari rumah. Selamat siang semuanya, bersama Ben Santara di Dusun Sari Ngadirejo di Kabupaten Boyolali. Di sini saya bersama Romo Puji di Ketua Walubi, dan juga ada Bapak Tresno Sukadi yang punya di sini yang punya wilayah dan yang punya tanah dan dipersembahkan untuk pembuatan wihara. Makanya
Kaya Bodrosari. Ali Kaya Bodrosari. Untuk yang saya tanyakan di sini, peserta lagi, Iya. menurut repot. Pertama, untuk panjenengan untuk mempersembahkan sebuah tanah luas ini untuk pembuatan wihara, apa yang menjadi pemikiran niatnya dengan apa untuk mempersembahkan untuk sang Buddha? Enggak. Tujuan kalau untuk melakukan tanah ini, saya punya tujuan kalau umat-umat Buddha di sana, di sini bisa kumpul Belum ada wihara. dan belum ada wihara. Iya, tujuan saya supaya bisa berkumpul dan itu bisa bersahabatan di tempat ini. Dan di sini teknik ini kalau mireng dari dunia luar bahwasanya ting desa ini dekat dengan gua yang ada ada gua lawa. Itu sejarah sedikit tentang gua lawa untuk panjenengan. Sejarah Gua Lawa pada tahun 69 itu dibuka dengan itu Pak Pramono Salatiga. Romo. Pramono Salatiga itu untuk persembahan di Dukuh Bodrosari ini untuk Ngadirejo. Untuk kebaktian. Ya, kebaktian di sana. Dan nanti Malam untuk Minggu itu untuk video yang ada di Gua Lawa akan kami tutup sendiri itu di video di dalam sedikit untuk menambah cerita. Oh iya. Untuk pembangunan ini dimulai bulan ini. Bulan 11 tanggal 5. Oh, itu sih jadi sudah sekitar 60 sampai 75% Oh iya. pembangunannya yang dibangun oleh masyarakat dari tanah untuk dari hubungan untuk pembentukan atau arsitek pembentukan monggo Pak. Pak model-model niki harus menghadap ke listrik mau lagi Itu Utara. barat utara. Utara. oh utara Lor pening pening monggo enggak dengan Dari orang Jakarta gitu. Namun itu pun satu pulau dipun pandi kalian romo-romo dengan kapuri mereka dalam tempat ibadah. Terakhir pun romo-romo mereka di makun kalian pulau itu pada niku wiwit awal niku nggih panjen kagungan napa keterampilan kan kados kados niku sehingga romo-romo matur kalian pulau pilih sehari minta berapa saya enggak minta romo-romo minta rezeki sebesar apapun sekecil apapun yang penting itu berkah saya. Jadi ini bangunan ini waktu itu bentuknya gimana, ukurannya berapa, romo-romo tidak ngasih ukuran. Ini bentuknya Pak Ratno. Istimewa. Lalu ini kita proses sedikit demi sedikit. Nah, kita berbincang-bincang dengan romo-romo itu gimana romo? Gini ya sudah, gitu sampai seperti ini. tangan ini Romo untuk ini Romo untuk biasanya di kaum Buddha itu kan ada untuk pembimbing Romo. Iya. Pembimbing ini sementara di desa ini pembimbing Buddhanya selain dengan itu siapa saja? Ada nih Romo Sarjono. Dari Coba diterangkan proses pembangunan. oh enggak. Oke ya. Mau budaya. Pada awalnya itu kan saya sama Romo Budi itu bertemu dengan Pak Ustadz. Terus dari Taatun, dari Gua lewat mana itu? Iya. Dan kita ketemu sama Pak Ustadz. Ayo tersambut. Ayo kebetulan itu langsung Pak Ustadz itu cerita bahwa memang di Bodrosari ada umat Buddhanya, tapi belum punya wihara. Kemudian saya tanya-tanya, sudah ada belum? Tanahnya sudah ada, Pak. Saya menyiapkan tanah. Jadi Pak Ustadz ini yang menggunakan tanah ini. Umat Buddha yang ada di sini. Nah, kemudian saya juga konsultasi musyawarah sama Romo Sugiarto. Nah, kebetulan beliau kan ketua MBMI. Iya, kampus zaman saya juga ketua Dewan Pembinaan Jawa Tengah. Kami konsultasi dan Romo
Puji ACC, udah kita musyawarah sama tokoh-tokoh sini, kita buatkan wihara. Wihara ini memang saya pantang, saya ambilkan dari Thailand. Wah, dia pergi ke Thailand. Wihara pertama kali Dhammakaya itu bentuknya mirip seperti ini. Biarpun nggak 100% seperti ini, tapi ini udah 85% mirip wihara pertama Dhammakaya di Thailand. Waktu itu kan pas bulan Februari 2020 saya kan diundang di sana. Pada Thailand itu ada acara perayaan Maga Puja. Jadi di sana saya diundang di sana dan itu juga berkat dari Romo Pujianto saya bisa ke Thailand kayak gitu. Bisa mengikuti acara yang ke seluruh dunia ya. Jadi itu menjadi sejarah dalam hidup saya bisa ke Thailand. Nah, kemudian mengenai pembangunan ini memang diawali pada tanggal 5 November peletakan batu 2020 itu peletakan batu pertama. Kemudian mulai pembangunannya itu mulai tanggal 6. Tanggal 6 itu sudah mulai proses sampai sekarang ya sudah berjalan beberapa bulan. Seperti ini memang kita bentuk arsitekturnya seperti ini supaya ini kan satu-satunya wihara Mahanikaya yang ada di Jawa Tengah. Saya Indonesia karena belum ada ini. Saya Indonesia itu baru pertama kali wihara yang dibangun oleh Mahanikaya. Nah, dengan kita membangun wihara ini pertama ya untuk menyediakan atau mewakili umat Buddha di Botosari yang punya wihara supaya kalau kita berbuat baik itu tidak ada tempatnya. Biarpun kita berbuat baik dimanapun saja, ini ada varietas tempat wiharanya di sini. Nah kemudian mengenai kegiatan-kegiatan ya otomatis dari umat sini, umat Botosari itu sudah bergabung dan menaung di Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia gitu, MBSI ya. Dengan jadinya seperti ini ya ini berkat karma baik dari umat Buddha Botosari juga. Karena tanpa adanya karma baik tidak mungkin bisa menikmati bangunan seperti ini. Dan ini juga berkat jasa dari Romo Puji. Tanpa Romo Puji mungkin ya belum bisa seperti ini kan gitu. Nah, makanya kan mudah-mudahan pembangunan ini sudah lancar. Ini dengan harapan Romo Pujianto dan saya juga berharap agar umat-umat di Botosari ini lebih tekun untuk belajar dhamma, lebih tekun untuk berbuat baik. Nah, mohon doa saja semoga pembangunan ini nanti segera selesai, bisa terwujud dan sesuai apa yang menjadi harapan Romo Pujianto, harapan umat Buddha di Botosari dan juga harapan dari para donatur-donatur. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih pada Romo Pujianto khususnya dan juga kepada Ketua MPMP Pusat, Pak Agus Jaya, dan juga pada semua donatur yang telah memberikan dananya kepada wihara ini demi kelancaran pembangunan wihara ini. Dan ini merupakan nanti bisa dijadikan sebagai wihara pusatnya di Kabupaten Boyolali karena diberi dari pertama kali ada wihara Mahanikaya dan ini di atas di lereng Merbabu yang paling atas kan gitu. Sekitar di atas permukaan laut berapa Pak Rego? 1000 lebih. 1200-an ya? Lebih. Ini kan kalau sama Kopeng hampir sama. Tinggi sini. Lebih tinggi sini. Iya, tinggi sini. Dengan Kopeng. Kopeng itu 1500. Hampir 2000 mungkin. Enggak. Kalau ada apa penilaian saya dengan ini merupakan nanti bisa dijadikan sebagai wihara pusatnya di Kabupaten Boyolali karena diberi dari pertama kali ada wihara Mahanikaya dan ini di atas di lereng Merbabu yang paling atas kan gitu. Sekitar di atas permukaan laut berapa Pak Rego? 1000 lebih. 1200-an ya? Lebih. Ini kan kalau sama Kopeng hampir sama. Tinggi sini. Lebih tinggi sini. Iya, tinggi sini. Dengan Kopeng. Kopeng itu 1500. Hampir 2000 mungkin. Enggak. Kalau ada apa penilaian saya dengan Kopeng itu hampir ya sekitar 1600. Iya. Jadi 1600 DPL. Dan ini dusun yang paling tinggi dan wihara ini juga paling tinggi kan. Wihara berkumpul dengan kita mendirikan wihara di gunung. Nah, apalagi namanya Gunung Merbabu kan bagus. Kebanyakannya nanti
wihara ini jadi ikon Mahanikaya di Jawa Tengah dan di Indonesia. Tepuk tangan. Setelah itu ya, kita berdoa saja semoga karma baik selalu bersama kita, mendampingi kita selalu beruntung di setiap saat, setiap perjalanan proses hidup kita selalu hidup dengan karma baik dan kebetulan. Sampai sapa Bawanto kita selalu. Ya, saya Namo Buddhaya. Saya terangkan ya. Jadi manfaat orang berdana. Jadi manfaat orang berdana. Kalau orang itu berdana makan, itu pahalanya hanya sehari. Jadi kekuatan makan itu hanya sehari. Hari ini saya dapat makan, besok nggak usah besok, sore wes lapar. Kemudian berdana obat-obatan. Kalau berdana makan, buahnya kita dapat umur panjang. Jadi kalau kita sering berdana makan, itu pahalanya kita akan dapat umur yang panjang. Nah, keluarga Pak Sukadi ini saat bangun wihara ini juga mendanakan makan kepada yang kerja. Gitu. Yang dapat berkah itu yang berdana. Rakyat godong-godongan, rakyat sambel, rakyat sego jagung. Yang paling penting niatnya tulus. Kalau semua itu niatnya tulus, rezeki itu mengalir. Ya. Yang kedua itu berdana obat-obatan. Kalau kita sering berdana obat, itu buahnya sehat. Apalagi sekarang ini orang butuh sehat. Punya uang berapa saja, punya harta apa saja. Kalau kita sakit, barang yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita jual untuk beli kesehatan. Makanya sehat itu adalah berkah utama. Sehat itu adalah harta yang paling berharga. Jadi rumah kayak gini, rumah. Ini penting ini. Ya. Jadi kalau kita itu sering berdana obat, itu pahalanya sehat. Sering berdana baju. Berdana baju itu untuk perlindungan, supaya nggak kepanasan, untuk menutupi kepanasan, kepatutan, ya. Ajine ngerokok ana bu. Jadi siapa yang sering berdana baju itu akan mendapatkan perlindungan. Ora tau kademen meskipun nang gunung. Nah, gitu kan. Kan ana wong nang gunung sithik kademen dengkelan grik-griken, antar mboten grik-griken. Urip ya ora urip, sehat ya ora sehat, mati ya ora mati-mati gitu. Ya. Berdana kendaraan. Gitu kan. Mana di motor, di mobil, iki entengan. Ya, orang kulit. Kuwi buahne kelancaran. Jadi gawe opo wae awake dhewe iki lancar. Termasuk gawe wihara ini meskipun musim pandemi, ekonomi susah, ya. Susah. Gitu. Jadi ekonomi ora jalan, usaha podo bangkrut, masih ada orang berdana. Gitu. Artinya umat sini ya punya karma baik. Kalau umat sini tidak baik, sulit nyari. Tapi kalau umat sini perhatian kuat, pikirannya apik, orang tahu nglarani wong, orang tahu nyakiti wong, gitu. Karena kita ini percaya kepada hukum karma. Jadi apapun yang kita lakukan itu balik kepada diri kita sendiri. Sopo nandur bakal nandur sithik metike, nandur akeh metike akeh. Ngono ta nggih? Ajaran wong gunung kan kata niku. Ya. Memberikan wewangian gitu. Jadi biar namanya harum. Nah umat Buddha sini tingkah lakune apik, perbuatannya apik, punya keharuman. Gitu. Harumnya bunga melati tidak bisa melawan arah angin, tapi harumnya kebajikan seseorang itu akan menyebar kemana-mana. Gitu. Nak sampean ki apik, jujur, lurus, lempeng, aja nak pas mati wae yo seperti lurus gitu. Nah gitu kan. Uripe artinya lurus, lempeng, bener gitu. Mesti namanya harum gitu. Nek uripe ora rukun, ya. Ya, tidak rukun, saling berpikir negatif, saling mencurigai gitu. Uripe gak tentrem, gak bahagia. Nah, karena kita beragama Buddha itu harus belajar jujur.
Ya, kelancaran tadi. Jadi nek awake dhewe iki bener mesti lancar. Nah, di antara persembahan-persembahan kuwi mau, di antara dana-dana kuwi mau, dana yang pahalanya paling besar itu kalau kita mendanakan tempat tinggal. Terus Pak Sukadi keluarga itu mendanakan untuk buat wihara. Kuwi pahalane ora bakal entek. Karena awake dhewe mati, awake dhewe ora ono, wiharane isih Ini kalau sudah memberikan, ya kalau sudah memberikan, ya tempat untuk ibadah seperti ini harus total ikhlas. Saya itu pernah punya kasus. Saya pernah bangun wihara itu hampir 1 hektar. Ya saya sebagian beli, sebagian karena yang diberikan, yang dipersembahkan hanya 3.000, sebagian kita beli, sekarang hampir 2 hektar wihara itu. Nah, yang 3.000 tadi pikirannya negatif, begitu sudah jadi bagus, gitu. Terus kemudian mau dipersembahkan sangga itu nggak boleh, langsung dia kena penyakit, gitu. Penyakit apa kira-kira? Jantung. Termasuk usahanya juga langsung surut. Gitu. Padahal saya sudah ikhlas. Gitu. Nah ini pahala paling kecil. Gitu. Buktinya saya bangun wihara tempat Bromo Sarjono itu. Di mana itu? Saya banyak bangun wihara. Hidup saya nggak pernah susah. Kalau ketemu orang apa aja, orangnya baik. Kalau tidak baik, pada jauh semua. Gitu. Jadi selama inilah pahala, ya pahala. Gitu. Teman Romo Sarjono itu zaman dulu ya, saya nyari dana hanya sehari, ngomong-ngomong, layan, yang punya layan dana, yang punya AC dana, yang punya pokoknya yang punya bos-bos dana, yang punya BCA dulu, yang punya Indofood itu kenal dekat saya, ada dana-dana, langsung sehari dapat 900 juta sama dulu loh. Nah itu, nah sekarang wihara itu Bekalan ya, Bekalan itu saya juga, kampus juga. Gitu. Jadi saya kampus itu bangun 2, Sriwijaya, Jakarta sama Lendra ya. Nah jadi karena sering melakukan karma baik, perbuatan baik, rezeki itu tidak pernah nggak pernah sulit. Gitu. Itulah buah dari perbuatan baik. Atau Mbak Suratno. Ya, ya Mbak keyakinannya betul, agamanya betul. Nak Jumat deh sholat, tapi beliaunya ikhlas. Beliaunya ikhlas. Nah, mesti diparingi sih. Orang mikir bayarane, ya. Kabeh. Dia tentrem. Kuwi pahala. Jadi pahala. Atas ibu-ibu, bapak-bapak kita rezeki. Sering itu rezeki ta? Beras, vitamin, rezeki, vitamin. Kuwi nak randi karma baik. Ono niku. Nggih mboten? Nggih. Ono sing teko rene paling moto-moto terus Bali. Nah, itu kan. Jadi ini artinya berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi ke depannya harus meningkatkan pengertian yang benar. Ya, untuk mempelajari kehidupan, terutama belajar agama Buddha. Gitu, agama Buddha itu mengajarkan hidup yang benar. Ya, jangan sampai kita belajar itu malah salah. Gitu. Jadi yang benar, bukan belajar baik. Karena baik itu belum tentu benar. Gitu. Awake dhewe pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, usaha yang benar, mata pencarian benar, konsentrasi yang benar, perhatian yang benar. Jalan utama untuk terbebas dari penderitaan. Gitu. Bargo bukan untuk mencapai surga, tapi terbebas dari penderitaan. Gitu. Karena hidup ini identik dengan menderita. Berkumpul dengan orang tidak disenang itu menderita. Durung lihat orangnya tuh, lihat sandalnya jengkel. Gitu. Nah, durung orangnya delok peduse wis jengkel. Gimana? Ya, gitu. Jadi kita belajar agama Buddha itu supaya bebas dari penderitaan. Gitu. Penderitaan itu bukan karena hidup miskin, bukan. Gitu. Ya, karena membenci tadi. Gitu. Orang yang kaya raya itu belum tentu bahagia. Karena ukuran hidup bahagia itu bukan karena kaya.
Gitu. Karena sampean dihitung, sugih apa mboten sampean? Ya, berarti menderita kan? Kalau dihitung dari itu. Gitu. Gitu? Hitungannya itu pikiran yang benar. Karena itu hidup harus dinikmati, hidup harus bahagia. Ya? Nah, ini penting ya, bukan karena wah Pak Suwadi duwe sapi telu, mesti bahagia. Sapi malah stres lho ngarit bareng, hujanan. Mesti mikir pakane opo gitu. Ukurannya bukan bondo tuh. Tapi ukurannya belajar sing jadi bener-bener mlakune lurus. Ngoten nggih? Nah, nggih. Singkat padat pertemuan kita akhiri. Okay. Jadi itu tadi sekilas cerita tentang berdirinya Wihara Mahanikaya Bodho. Itu memang tempat ini lokasinya paling tinggi. Selama ini belum ada kendala, ya, meskipun lambat. Kalau Jakarta itu macet, padat merayap. Gitu. Artinya rasa banter. Ya, padat merayap. Artinya pelaku. Ini nak macet total. Nah, artinya wah orang rezeki. Ya, selama ini masih bisa berjalan. Nah, jadi umat-umat diminta untuk doanya. Ya, karena kita tidak bisa sendiri, harus saling mendukung. Nah, nanti kita adakan kebaktian di sini. Ya, gelar Rawopo. Ya, gelar Rawopo di Bodho Marita ngen wakune ngen lancar. Gitu. Nah, padat merayap iki mlaku. Macet toh, nah bahaya, gitu. Sampai dungo ya, dungo. Yeah. Sampai seneng ini apa seneng ini? Nang ini berarti menehi. Nang ini nopo? Menehi harus bondo tunyo, menehi dungo. Tak dungo aku ngen diharapnya cepet dah. Jadi, aja malah dipaitu. Sampai nang maitu ki, ono ora maitu? Ono ora sing maitu ki? Betul nggih? Dungo berpikir sing apik, yen cepet dadi, yen lancar, yen akeh dana ngono nggih. Aja dipaitu ki, dipaitu kadone ngono tok wae. Nah, dipaitu. Ya, pokoke dungo. Dungo nggih? Nah, di Mbah Pone niku. Dungo dari kerjane. Nah, dungo nggih. Ngengong. Oh, ya. Sing apik. Ingatan nggih, Namo Buddhaya. Warga budaya Nusantara, bahwasanya pada hari ini satu pengalaman terindah bagi saya pribadi, terbagus di budaya gunung adalah kerukunan. Tidak memandang-pandang dulu itu ras, suku, agama, bangsa, di sini tetap rukun. Terima kasih. Oh ya, ada satu teman kita untuk budaya Nusantara dari Ambarawa, dari agama beda juga, ini hadir di hadapan kita. Monggo silakan. Rahayu. Rahayu itu salam budaya. Ya, Rahayu. Bukan Rahayu. Pada hari ini pengalaman pertama saya mengikuti Romo Puji untuk berkunjung ke umat Buddha di lereng Gunung Merbabu yang pemandangannya begitu indah, udaranya begitu segar, dan saya merasa salut luar biasa dengan kerukunan dan kegotong royongan masyarakat masih terbina dengan baik, dan ini adalah ciri khas budaya Nusantara kita, yaitu selalu hidup rukun dan gotong royong. Untuk itu kami mengucapkan selamat berkarya terus untuk wihara ini supaya cepat jadi dan suatu saat bisa digunakan bersama-sama untuk ibadat bersama. Luar biasa, matur nuwun, Rahayu, Namo Buddhaya. Kita foto bersama ya. Oke, terima kasih semua pendengar budaya Nusantara. Ini adalah season yang ketiga dari cerita Buddha. Yang pertama ada di Kenteng, yang kedua ada kemarin saya dan Romo Puji ada di Gua Lawa. Ini adalah cerita yang ketiga. Bisa berlanjut untuk cerita-cerita tentang Buddha berikutnya. Terima kasih. Dadah. Ini fotonya nggak ketemu.